sekalian, berikutnya takzim, takrim, juga penghormatan saya dan kita semuanya kepada seluruh para guru-guru kita, para alim ulama yang ada di sini, pada Bapak Lurah dan seluruh perangkat pemerintahan yang ada di tempat ini, kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang berhadir, juga kepada yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah, kaum ibu, kaum bapak, pencinta ilmu, pencinta ibadah, pencinta agama yang telah hadir pada malam ini, yang didorong oleh iman yang ada dalam dada, didorong oleh kesadaran bahwa pada saatnya kita akan tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Istimewa sekali kepada protokol dan seluruh panitia yang memprakarsai acara ini. Saya barusan dimohon, pertama diundang ke sini untuk mengisi tausiah atau majelis taklim, sekaligus sebagai bersilaturahmi. Juga sampai di sini dimohon dipanggil tadi untuk mengisi acara ini, maka saya jawab insya Allah saya akan isi acara ini berupa pengajaran, berupa ilmu pengetahuan yang Allah titipkan pada diri saya, semoga bermanfaat. Pertama untuk kita sendiri, untuk saya sendiri dan kita semuanya. Kenapa kita sama-sama berkumpul di sini malam hari ini? Karena kita menganggap ini hal penting. Kalau tidak merasa penting, saya tidak hadir dan kita juga tidak berkumpul di sini. Apa yang menyebabkan acara ini, kita berkumpul dalam majlis seperti ini penting? Karena masih punya fungsi iman di dalam dada. Pertama, kita sadar kita ini adalah makhluk yang namanya manusia. Di samping banyak sekali makhluk lain di permukaan bumi ini, salah satu jenisnya namanya manusia. Yang namanya manusia itulah kita. Manusia itu unik. Dia diciptakan untuk selama-lamanya. Sekali jadi manusia, sudah wujud, maka tidak ada akhir. Yang berakhir hanya fase-fase eksistensinya, fase-fase perjalanan hidupnya. Pertama dimulai dari alam rahim 9 bulan, berakhir menjalani perjalanan alam rahim 9 bulan, maka lahir ke dunia untuk menjalani hidup dunia yang berakhir sampai ajal. Ajal berbeda-beda. Ada yang begitu lahir langsung meninggalkan dunia ini, hidup sebentar langsung kembali ke sana. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kanak-kanak sudah tinggalkan dunia ini, tidak sempat menjalani hidup remaja dan dewasa. Ada yang sempat remaja, ada yang sempat tua. Yang sudah tua-tua di sini itu sudah cukup berpengalaman, merasakan bermacam fase-fase kehidupan. Ini yang sudah tua-tua
yang duduk di sini hari ini. Kalau yang wanita, perempuan pasti pernah merasakan kecil, pernah merasakan gadis. Juga yang lelaki. Tetapi apa yang telah kita lewati itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Yang tua-tua mungkin ingin jadi gadis kembali, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Itu kenangan yang tidak akan pernah kembali. Saat lagi muda maunya jangan tua-tua, tetap tua, terpaksa harus tua. Habis-habisan kita merawat diri, maunya jangan tua, tetap tua. Tidak bisa dipaksakan untuk selalu muda. Pada ujungnya kita akan tinggalkan semuanya untuk selama-lamanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan pada mereka, mati yang selalu kamu lari dari kematian, ingin menyelamatkan diri dari kematian, pada saatnya apa yang selalu kamu hindari dan berusaha untuk tidak mati, fa innahu mulaqikum, kamu pasti mati. Kemudian yang kamu harus tahu, kamu akan kembali kepada alam ghaib untuk mempertanggungjawabkan semua perilaku, sikap yang kamu lakukan di dunia ini. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dikasih tahu semua apa yang kamu lakukan di dunia, diputar kembali. Kecil apapun yang kita lakukan itu sudah terdokumentasi dengan baik di dalam buku malaikat. Hari ini, malam ini kita duduk, malaikat mencatat. Pada saatnya kita akan membaca bahwa kita pernah duduk di depan Nurul Iman ini. Di situ dikasih tahu, rupanya mati itu bukan akhir dari kehidupan, tapi untuk menjalani hidup di alam lain yang berbeda dengan kehidupan dunia. Maka Allah mengutus Rasul pada kita untuk memberitahu sesuatu yang kita tidak mampu deteksi dengan panca indera kita. Kita tidak akan bisa deteksi apa yang terjadi setelah kematian. Kita tidak bisa melihat apa yang dirasakan oleh orang yang sudah mati. Karena itu persoalan ghaib. Kalau persoalan lapar, persoalan selera, persoalan emosi, persoalan kehidupan dunia ini, tanpa seorang Rasul pun kita bisa mengerti. Untuk cari makan tidak usah diajar, pasti akan mengerti cari makan. Ayam saja yang tidak punya akal tahu cari makan, apalagi manusia. Untuk berketurunan, punya keturunan, tidak diajar pun bisa, pasti akan tahu. Ingin senang, ingin tenang, jangankan manusia, binatang pun seperti itu. Coba lihat, binatang tidak pernah dididik jadi seorang ibu, tapi paling pandai mengurus anaknya.
Kapan dia sekolah? Siapa yang ngajarin dia? Artinya persoalan kehidupan, cari makan, lanjut keturunan, buat fasilitas, naungan dan sebagainya. Jangankan manusia, makhluk lain juga tahu. Tetapi mereka nggak apa-apa kalau hanya hidup sekedar cari makan. Mereka nggak beresiko kalau hidup hanya melanjutkan keturunan, karena di depannya tidak ada kehidupan lain. Di depannya tidak akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Tetapi beresiko sekali jadi anak manusia. Maka Allah mengutus Rasul, Sang Pencipta mengutus Rasul, memberitahu bahwa kamu itu manusia. Neraka dan syurga itu sesuatu yang pasti. Sehingga manusia tidak boleh berpikir masa depan itu hanya masa depan di hari tua. Itu keliru sekali. Dan orang berpikir ingin hidup sukses di masa depan. Masa depan apa? Ya kalau masih muda ya di hari tua, tahun depan. Kalau belum berumah tangga, masa depan saat berumah tangga. Itu keliru sekali. Masa depan untuk sukses itu ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang perlu kita renungi? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sering kita dengar di depan jenazah, semua yang punya nyawa pasti akan mati. Balasan amalmu akan dibalas nanti di hari akhirat. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, maka sungguh sukses. Rupanya sukses untuk manusia apabila hidup dunia ini menghasilkan syurga dan mampu menyelamatkan diri dari neraka. Itulah manusia sukses, sukses yang abadi. Itu yang diketahui oleh orang yang punya iman dalam dada. Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kita diajarkan cara-cara untuk menyukseskan diri menjadi pribadi-pribadi yang sukses oleh Nabi kita sebagai utusan Allah. Apa itu? Itulah agama kita, iman dan Islam. Apabila itu kita jadikan sebagai kehidupan kita, maka oleh karena itu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang merdeka dari api neraka. Malam ini malam kemerdekaan. Kita butuh kemerdekaan dari penjajahan. Tetapi jangan terjajah di dalam neraka, itu lebih penting. Karena gimana pun, semerdeka apapun negeri kita di dunia ini, tapi jadi sumber malapetaka bagi akhirat kita, sebaiknya tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu.
lahir hanya untuk penghuni neraka, lebih baik tidak pernah lahir, atau lebih baik mati kecil. Kalau sudah mati kecil pasti tidak dosa kan? Mati kecil selamat, pasti selamat. Memang kita tidak punya amal kebaikan untuk dibalas di sana, tidak sempat beramal karena kecil dah mati. Tapi tidak masuk neraka, jadi preman di surga lebih baik. Tidak punya fasilitas di surga, tidak sempat beramal, tapi tidak masuk neraka, kan aman kan? Walaupun preman tapi di surga, jadi gelandangan di surga lebih baik. Ini udah terlanjur tua. Kalau kita tahu apa yang terjadi, pasti stres. Sekarang saya mau tanya yang di depan-depan saya ini, selama hidup ini banyak senang atau banyak susah? Hah? Lebih banyak yang mana? Senangnya ada sedikit, susahnya lebih besar. Ya kan? Ada yang saking susah terus, menderita terus, ingin mati tapi takut. Hidup susah, mati takut. Hidup tidak punya uang, mati tidak punya amal. Ya kan? Tapi tidak apa-apa tidak punya uang kalau punya amal. Ini kalau dua-duanya nggak ada, ini paling konyol. Karena untuk masuk surga tidak perlu banyak uang, banyak amal. Pertama banyak ilmu, yang kedua banyak amal. Untuk ilmu agama saya rasa tidak butuh duit banyak, karena pasti guru-guru yang ngajar gratis kan. Guru-guru di sini kalau nggak punya uang ada dilarang ngaji, buat majelis taklim. Kalau yang punya uang boleh hadir majelis taklim, yang tidak punya uang minggir, ada begitu. Gratis kan? Kalau saya ada yang orang cari ilmu, ayo gratis, karena infak ilmu itu tidak habis-habis. Diminta sebanyak apapun tetap tidak habis dia. Ini yang sayang, dunia tidak punya uang, mati tidak punya amal. Coba lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau di segi ekonomi dan materi itu banyak yang krisis ekonomi lah. Hidupnya susah, tidak kaya. Tapi mereka manusia sukses. Mereka pejuang, mereka pengukir sejarah. Kalau makan sudah pagi, tidak ada makanan pagi. Apalagi untuk siang. Itu sering. Kenal dengan Abu Hurairah. Kalau kita orang-orang yang tahu agama, apalagi membaca hadis, pasti kita tahu salah satu perawi hadis terkenal itu Abu Hurairah. Dan salah satu rijal haular Rasul. Manusia, laki di sekeliling Rasulullah yang membuat sukses perjuangan Rasulullah, salah satunya Abu Hurairah. Tapi sering lapar, nggak ada makanan untuk makan. Pada satu hari ukuran laparnya, karena sore tidak makan, pagi sudah lapar sekali, mau makan di mana nggak tahu. Akhirnya beliau cari cara. Waktu lepas subuh langsung keluar duluan dari masjid, berharap ada yang ngajak makan, karena udah lapar sekali. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Abu Hurairah pura-pura sapa Abu Bakar, mau tanya ada ayat Al-Quran yang dia nggak tahu. Wahai Abu Bakar, ini ada ayat saya belum mengerti, tolong jelaskan. Tapi tujuannya setelah dijelaskan diajak makan. Maka Abu Bakar menjelaskan, setelah menjelaskan minta izin pergi.
Abu Hurairah ini gagal, enggak dijejak makan, enggak ngerti kita sudah lapar. Keluar Sayyidina Umar, tanya lagi sama Sayyidina Umar, padahal sudah tanya sama Abu Bakar, tanya ayat itu lagi. Ini saya enggak ngerti, gimana ini? Sudah dijelaskan, diharap diajak makan. Selesai dijelaskan langsung Sayyidina Umar juga minta izin, saya pergi duluan pulang. Aduh, pasti ini udah nggak dapat makan lagi pagi ini. Tiba-tiba datang Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ini Abu Hurairah udah lapar dari kemarin nggak makan ini. Senyum-senyumlah Rasulullah. Ayo ke rumah. Apa tanya-tanya? Nggak berani tanya lagi karena udah bocor rahasianya. Diajaklah ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di sana sudah banyak tamu. Mereka kan makanannya ada makan, termasuk makan pokoknya susu, susu onta, pokoknya susu. Tamu sudah banyak, ada mangkok kecil, di situ ada susu. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, tolong kasih susu ke tamu, bagi-bagi. Kepikiran lagi, kalau gini banyak orang udah nggak dapat jatah lagi lah ini. Rasulullah kasih, isi satu, kemudian disuruh lagi tambah lagi ke yang lain, isi semuanya. Abu Hurairah sudah yakin kalau begini kecil mangkok ini untuk 3 orang, masa ini lebih 30 orang? Dengan mukjizat Rasulullah tidak habis-habis susu itu. Diisi terus itu nggak habis-habis. Sampai habis tamu, baru Rasulullah katakan minum untuk diri sendiri. Disilah sama Abu Hurairah dalam gelas. Sudah habis 1 gelas kecil, tambah lagi, minum lagi, diisi lagi, ada lagi, sudah habis-habis. Akhirnya kenyang. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita bicarakan, yang ingin saya katakan, begitulah mereka, orang sering lapar, tapi mereka manusia sukses, hidup di dunia bahagia. Dunia tidak mampu membuat dia tersiksa walau dalam kelaparan, hatinya tetap bahagia. Tetapi mereka juga jadi pengukir sejarah. Iman dan Islam telah mampu membuat mereka manusia hebat dunia dan akhirat. Sehingga kehadiran Rasulullah, bangsa-bangsa pengembara itu, anak-anak yang lahir di perkemahan pengembala onta, berubah jadi pemimpin-pemimpin dunia. Karena mereka dibimbing dan dididik oleh Rasulullah. Apa ini ribut sekali? Jangan di setel-setel lagi ya, tambah rusak nanti. Mengganggu konsentrasi. Kemana saya bilang tadi? Artinya begini, umat Islam itu hebat sebenarnya. Umat Islam itu manusia luar biasa sebenarnya kalau komit dengan Islam. Pertama, tahu tentang Islam, kemudian mau mengamalkan Islam dalam kehidupan, sukses dunia dan akhirat. Kenapa sekarang umat Islam terpuruk? Umat Islam di mana negeri-negeri yang mayoritas umat Islam menjadi bangsa yang direncanakan orang, karena umat Islam yang tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Islam hanya faktor keturunan, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam dan tidak mau menjadikan Islam sebagai konsep hidup, maka terpuruk. Ini yang jadi persoalan. Kenapa terpuruk?
ada satu hal sumber yang paling utama. Rasulullah mengatakan, wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu Islam itu hidup. Dengan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, Islam itu hidup. Artinya ilmu itu ruhnya Islam. Muslim tidak punya ilmu, itu bangkainya Islam, karena tidak punya nyawa. Maka harus punya nyawa. Nyawa Islam itulah ilmu. Para ulama merumuskan ilmu ke dalam 3 ilmu. Pertama, fiqh, tauhid, tasawuf. Di sisi lain, ilmu yang dirumuskan dalam Islam fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu termasuk untuk kemaslahatan hidup. Orang Islam harus sehat. Wajib di kalangan orang Islam ada ahli-ahli kesehatan yang mampu menangani persoalan kesehatan umat Islam. Kalau tidak cukup orangnya, maka semuanya berdosa. Kalau tidak cukup cerdasnya, maka semuanya jadi berdosa. Itu fardu kifayah. Ekonomi Islam, orang Islam harus bagus. Itu kemaslahatan hidup orang Islam. Itu dalam kategori fardu kifayah. Ilmu Islam tidak ada istilah dulu ilmu agama, ilmu umum, tidak ada, semuanya ilmu agama. Ilmu agama yang menyangkut dengan fardu ain, yang menyangkut dengan fardu kifayah. Tetapi selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariah. Ada ilmu tarjat general. Kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Coba cerna itu. Kita diperintahkan menyelamatkan diri dari neraka. Diperintahkan selamatkan keluarga dari neraka. Kira-kira bagaimana menyelamatkannya? Langkah pertama, pastikan selesaikan dalam rumah tangga itu semuanya selesai ilmu syariat, ilmu Islam fardu ain yang wajib. Gagal ilmu itu gagal di langkah awal. Seorang suami diperintahkan selamatkan dirinya dari neraka, harus masuk surga. Suami itu harus punya ilmu itu dirinya, ilmu penyelamatan dari neraka. Pertama, ilmu tauhid. Orang beriman atau tidak beriman di akhirat apabila punya ilmu ketauhidan standar minimal fardu ain, punya akidah yang benar sesuai dengan apa yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dirinya. Kemudian ilmu fikih yang menyangkut dengan ibadah wajib, menyangkut dengan kehidupan rumah tangga. Tidak cuma ibadah, kehidupan rumah tangga harus ada ilmu syariah. Di sana ada hak dan kewajiban suami istri. Ada suami masuk neraka karena menzalimi istri, menzalimi hak-hak istri. Ada istri masuk neraka karena menzalimi hak-hak suami. Tanpa pengetahuan itu melakukan kezaliman, tanpa merasa menzalimi. Itu harus punya ilmu syariah. Itu rumah tangga Islam. Pemimpin rumah tangga dalam rumah tangga Islam itu pemimpin Islam dalam rumah tangga. Kalau namanya pemimpin Islam, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Tidak cuma kasih makan. Kasih makan sebuah kewajiban memang,
Tapi selamatkan dari neraka istri itu kewajiban bagi suami. Kita kasih anak kita untuk menantu kita. Kita punya anak gadis. Cari suaminya, pasangannya, menantu kita. Itu menantu itu adalah penyelamat anak kita dari neraka. Dan yang membuat anak kita masuk surga, itu tugasnya. Ya kan? Ada begitu. Pastilah kalau untuk menyelamatkan anak kita dari neraka, yang kita tanyakan dulu tentang calon menantu itu apa? Dia punya agama enggak? Punya ilmu enggak? Supaya rumah tangganya jangan seperti neraka, dia sanggup kasih makan enggak? Yang pertama tanya itu. Ya kan? Kalau istri masuk neraka, itu suami nanti diminta pertanggungjawaban. Kenapa istri kamu masuk neraka? Apa mau jawab apa? Apa nggak masuk? Saya sendiri juga masuk. Ini yang jadi masalah. Punya anak, itu tugas kedua orang tua, selamatkan anak itu dari neraka, jangan sampai jadi penghuni neraka. Kira-kira tega enggak anak kita jadi penghuni neraka? Tega hati? Enggak kan? Kalau enggak tega, pastikan dia punya ilmu dulu. Kasih ilmu standar minimal. Itulah ilmu yang diistilahkan, dirumuskan oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dirumuskan dalam ilmu fardhu ain, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya. Itu kewajiban. Dalam rumah tangga. Sehingga dulu generasi awal Islam tidak ada lembaga sekolah, tapi mereka cerdas semua. Kenapa? Rumah tangga itu sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Wakil kepala sekolah ibunya. Muridnya itu anak, yang lahir itu murid. Satu sisi anak, di sisi lain itu muridnya. Di sana sudah mulai pendidikan. Sehingga dari rumah tangga Islam jadilah sebuah masyarakat Islam. Tanpa ilmu pengetahuan jangan harap hidup Islam itu. Maka saya lihat, saya luar biasa kagum kepada bapak ibu di sini, komen dengan membuat pengajian. Itu pemikiran yang sangat cerdas, punya jangkauan jauh ke depan, tidak sekedar masa depan cari makan di dunia ini. Ini menjadi tugas. Maka dalam Islam itu punya aturan. Pertama dalam pribadi, dirimu, kemudian keluargamu. Ada ilmu yang menyangkut dengan status masing-masing. Berbeda status, berbeda ilmu yang wajib dipelajari. Kalau yang fardhu ain targetnya general. Kemudian kalau masih remaja belum kawin, tidak wajib cari ilmu tentang rumah tangga. Kalau sudah jadi suami, yang laki, yang istri sudah, yang perempuan sudah jadi istri, dia wajib cari ilmu agama tentang hak dan kewajiban suami istri. Kalau sudah jadi suami, dia orang Islam, wajib tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, supaya dia tahu sah nikahnya atau tidak sah. Kemudian karena sudah hidup bersama suami istri, dia wajib kasih ilmu kepada istrinya
Supaya tahu, harus tahu tentang ilmu tentang talak. Selain ilmu nikah, ilmu talak, ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, ilmu tentang zihar dan sebagainya. Kalau sudah jadi suami, jangan sampai melakukan dosa tanpa pengetahuan itu dosa. Itu harus ajarkan. Itu karena sudah status suami. Seperti orang mau naik haji, kalau masih miskin, tidak sanggup naik haji, nggak wajib belajar manasik haji. Karena kita memang tidak diwajibkan haji. Tapi kalau sudah mampu mau naik haji, itu sudah wajib ikut cari ilmu tentang manasik haji, supaya menjadi haji yang sah, bukan sekedar label Pak Haji. Ada orang naik haji tidak tahu ilmu tentang sah dan batal haji. Ya, kalau untuk label Pak Haji, siapapun sudah naik pesawat pulang dari sana pasti dikatakan hajah yang perempuan, haji yang laki. Yang putar-putar di Ka'bah itu banyak, yang tawaf bukan semuanya, yang punya ilmu. Jadi pedagang ada ilmu syariat tentang dagang. Bagaimana masuk surga lewat status usaha. Kita berdagang. Ada yang masuk neraka karena cari makan, tapi ada yang masuk surga karena cari makan. Bagaimana toko itu bagaikan masjid, sama-sama berpahala. Itu ada ilmunya. Tidak mungkinlah orang 24 jam di masjid terus. Tidak mungkin. Masing-masing punya bakat sendiri. Itu juga harus punya ilmu. Juga ilmu tasawuf. Ada dosa hati yang tidak nampak, tapi dia jadi dosa. Pendengki itu dia masuk neraka bukan karena enggak salat, tetapi amalannya semuanya hancur karena sifat dengki yang ada di dadanya. Itu wajib punya ilmu tentang dengki dan ilmu tentang terapi dengki. Supaya dia tidak menjadi manusia pendengki, harus punya ilmu tentang terapi dengki sampai sembuh. Itu ilmu fardu'in. Tidak punya ilmu dong dengki berdosa. Tidak punya ilmu tentang dengki, itu dosa yang lain lagi. Sombong dosa. Tidak punya ilmu tentang sombong dan tentang menghilangkan kesombongan, itu dosa yang satu lagi, dosa jahil itu. Karena tasawuf itu ada standar fardu'innya. Kemudian baru fardu kifayah. Kasihan kalau umat Islam sekarang ilmu fardu kifayahnya luar biasa, tapi fardu ainnya tidak selesai. Ini yang aneh. Kalau ilmu tentang kehidupan luar biasa, yang tidak tahu salat. Memang ilmu itu tidak terlalu luas, tapi penting. Kayak pakaian. Pakaian itu ada celana, ada baju, ada jas. Tidak ada arti orang pakai jas kalau tidak ada celana. Ya kan? Hebat. Jas punya, kacamata punya, celana tidak ada. Waras atau tidak ada. Salatnya tidak sah, ibadah-ibadah yang wajib tidak tahu, ilmu tentang lain hebat sekali, itu tidak ada arti. Artinya bermasalah di akhirat. Maka kalau seandainya semuanya menangani rumah tangga, menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, semuanya komit, insya Allah negeri ini pasti baik.
Maka pendidikan dalam Islam itu selalu mempersiapkan manusianya untuk apa yang dia akan hadapi. Maka untuk berhadapan kematian, itu yang paling penting dulu. Pastikan iman sudah ada di dada. Selesaikan ilmu tauhid. Periksa diri sendiri. Alhamdulillah kita ini masih punya kesempatan. Nyawa masih di tubuh. Kalau yang belum selesai, cepatin selesai. Tapi kalau sadar setelah mati, tidak ada artinya. Menyesal sering datang terlambat. Tahu apa yang dirasakan oleh orang yang sudah mati? Yang sudah mati itu apa yang paling disenangi dan disukai? Kita tahu. Allah kasih tahu. Ada satu hal yang paling disukai oleh orang mati. Siapapun sudah mati, dan juga kita saat mati. Kira-kira kalau setelah mati yang kita minta sama Allah apa? Kalau perasaan kita sekarang, pasti minta surga ya. Coba jawab dulu. Kira-kira kalau sudah mati nanti minta apa sama Allah? Hah? Apa? Minta surga. Benar? Bukan surga yang kita minta. Apa? Hidup kembali. Karena surga itu tergantung bagaimana kehidupan dunia, bukan bagaimana cara mintanya setelah mati. Farji'na, itu Allah. Farji'na na'mal salihat. Ya Allah, sekarang saya sudah sadar dan ngerti. Kembalikan saya untuk hidup, untuk beramal saleh. Ingin bersedekah, an atas sadaqah wa aku minas salihin. Saya mau bersedekah, hidupkan kembali, saya mau bersedekah, saya mau jadi orang saleh. Itu semua minta itu. Saya sudah sadar sekarang, nggak tahu gini. Maka datang suara, ditanya, min aina taji? Kamu minta kembali ke dunia, kamu datang dari mana? Kamu kan baru dari sana, kok minta cepat-cepat mau kembali ke situ? Kan baru cuma datang ke sini. Pasti tidak kembali lagi. Kenapa? Baru sadar kalau sudah mati. Bagaimana beresiko dengan dosa-dosa yang tidak terampuni dan tidak sempat taubat nasuha. Satu kali tidak salat baru tahu resiko 60 tahun dalam neraka. Padahal salat cuma berapa menit. Lebih baik tanggung resiko 60 tahun di neraka ketimbang korban waktu 5 menit. Aku baru sadar. Kasih hidup lagi. Mau selesaikan itu. Baru ingat banyak harta yang tidak disedekahkan. Beri waktu sedikit, saya kembali untuk menyedekahkan itu. Baru tahu sedikit sedekah berapa besar pahalanya di akhirat. Padahal banyak sekali harta yang bisa disedekahkan. Saya kikir dulu berat untuk bersedekah. Hidupkan kembali, saya mau ambil harta itu untuk sedekahkan. Tidak jadi kasih ke mereka. Sudah dibagi-bagi di sana. Bisa kembali lagi, Bu? Tidak kan? Maka apa yang kita minta nanti untuk hidup itu masih ada di tangan kita sekarang. Ketimbang minta itu, lakukan yang kita minta sekarang itu.
Anggap aja kita ini sudah hidup kedua kali. Kan banyak teman-teman kita yang sudah mati, yang lebih muda dari kita, ya kan? Kalau mereka dikasih hidup seperti kita, bahagia sekali kan? Kenapa kita tidak bahagia masih hidup? Untuk memanfaatkan hidup untuk masa depan kebahagiaan kita. Kalau benar-benar sadar, apapun akan kita lakukan untuk menyelamatkan masa depan abadi kita. Apapun akan kita korbankan. Cuma itulah, dunia sedang menggoda kita. Hari-hari lalai terus. Lupa mati. Maka Rasulullah dalam satu hadis menyatakan tentang sebuah kekeliruan umatku pada akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Pada saatnya nanti umatku menyintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ini kondisi umatku secara umum di akhir zaman. Beda dengan umat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Beda dengan generasi-generasi awal. Apa itu yang mereka lupakan dan mereka hobi? Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka terlalu cinta dunia dan lupa akhirat. Di kepalanya hanya menata dunia yang pada saatnya akan ditinggalkan. Rumahnya bagus untuk ditinggalkan. Fasilitasnya cukup untuk ditinggalkan, tapi lupa investasi akhirat. Lupa bahwa yang abadi itu di sana. Selalu lupa. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawunal maut. Sangat cinta hidup, lupa mati. Kalau kita terlalu memikirkan hidup, lupa mati, pasti sulit jadi orang baik. Semua ada niat baik. Kalau kita tanya, apalagi yang sudah tua, ada niat baik, ingin jadi orang baik, ingin berbuat baik dalam perjalanan hidup kita, ada. Tapi tidak jadi kan? Banyak yang tidak jadi baik kan? Dulu berpikir ini saya mau jadi orang baik, ini tidak mau berbuat baik, ini macam rencana kebaikan, tapi tidak jadi kan? Tahu kenapa nggak jadi? Tahu? Karena ada potensi, ada sesuatu yang menjadi peluang bagi syaitan untuk menggagalkan kita, yaitu kita sedang memikirkan hidup masih panjang ke depan. Nggak usah sekarang, nanti ajalah. Benar ini berbuat baik, ya betul saya akan berbuat baik, tapi nggak usah sekarang, setelah ini, esok. Akhirnya tidak jadi. Berpengalaman seperti itu enggak? Orang tidak akan pernah baik kalau menunda-nunda, setelah ini. Cari waktu yang lebih tepat, cari waktu yang lebih baik. Itu nggak akan pernah jadi orang baik. Gimana mau jadi orang baik? Mulai dari sekarang. Apa yang bisa dulu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu lebih sempurna. Dulu masih muda, saya mau beribadah, beramal. Nanti setelah punya pasangan lah, udah kawin baru kita beramal. Ini masih muda, tidak cocok lah, nanti batal lagi amalnya. Udah kawin nanti baru beramal.
Udah punya cita-cita, udah punya pasangan, itulah kita beribadah, nanti cari rezeki, beribadah. Udah punya pasangan, pertama ditunda lagi, ini kan masih bulan madu. Nantilah setelah ini baru kita beribadah, beramal. Lale sudah punya anak, udah punya alasan lagi. Ini anak masih kecil, ndak pas, najis, kotor di mana-mana, ndak pas kita beramal. Nantilah setelah besar anak baru kita mulai. Belum besar yang ini udah ada yang kecil lain. Ibunya masih sehat, bapaknya masih sehat, selalu ada yang kecil. Kalau sudah besar, udah sekolah, udah berpikir lagi, lepas-lepas nyokolahin anak lah kita beramal. Udah lepas sekolah, ada masalah lagi, ndak punya kerja, udah ngadu lagi, ini sekolah udah selesai, kerja nggak tahu, cari kerja lagi. Udah berpikir, nah ini udah lepas dari anak, tanggung jawab dengan anak, dia udah punya pasangan, udah punya kerja, baru kita beribadah. Itu bukan juga, udah punya cucu. Anak kita beranak, anaknya kasih sama neneknya terus, dia kerja, udah urusan cucu lagi. Kapan? Karena berpikir ada waktu ke depan, ada waktu ke depan. Maka ini bahaya sekali. Tulul amal kalau istilahnya. Selalu berpikir hidup masih panjang. Padahal yang namanya di depan tiba-tiba akan datang. Tahun depan, tahun ini, tahun baru ini, kalau kita pikir di tahun sebelumnya masih lama, tiba-tiba udah datang kan? Begitulah datang mati. Selalu berpikir masih lama, tiba-tiba datang mati itu. Yang benar di mana? Silakan hidup. Tapi hidup ke depan tidak pasti. Yang pasti di depan adalah mati. Persiapkan diri untuk yang pasti lebih baik daripada sibuk menyiapkan yang belum pasti hidup ke depan. Itu lebih penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Hobi sekali berbuat dosa, selera sekali berbuat dosa, bersemangat sekali berbuat dosa. Yang paling malas bertaubat, lupa taubat. Dosa tidak pernah lupa, tapi membayar dosa-dosa itu dengan taubat itu terlupakan. Coba bayangkan, orang meninggalkan salat. Sekarang ayo kita itu. Ada riwayat hadis, satu salat tinggal, tidak salat dan tidak bertaubat, tidak sempat bertaubat, itu 60 tahun di neraka. Sehari berapa waktu salat? Kalau kali 60, ada riwayat 70, 60 aja. Kalau sehari tidak salat 5 kali 6 kan berapa? 300 tahun. Resiko sehari hidup tidak salat harus di neraka 300 tahun. 10 hari berapa? 3000 tahun, ya kan? Sebulan berapa? Hidup sebulan tidak salat harus bayar hidup di neraka 9000 tahun. Apa mau tinggal salat lagi? Apa mau nekat? Mau nekat, mau tahan? Sebulan 9000. Kalau setahun tidak salat, 10 bulan kan 90.000 tahun, ya kan? 108 tahun. 100.000 108.000 tahun resiko neraka
karena setahun hidup di dunia tidak salat. Bertobatlah, mohon sama Allah supaya diberi taufik untuk sukses taubat sebelum nyawa keluar dari tubuh. Kalau tidak, ngeri. Rasulullah ngomong, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Hobi sekali buat dosa, lupa taubat. Padahal Allah memberi cara kalau sudah berdosa taubat. Tapi jangan lupa taubat. Kalau sudah berutang jangan lupa bayar. Ini hobi berutang, lupa bayar. Itu banyak, berutang terus, tambah hutang terus, bayarnya lupa. Dosa itu lebih penting dibayar sebelum mati. Itu yang keberapa? Ketiga. Keempat, yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Cinta kepada makhluk, lupa sang pencipta. Terlalu cinta harta itu makhluk Allah. Yang menciptakan harta itu siapa? Allah. Pada ciptaan Allah sangat cinta, kepada sang pencipta ciptaan itu lupa. Cari rezeki sangat senang, kepada pemberi rezeki lupa. Cari nikmat sangat suka, kepada pemberi nikmat lupa. Sangat cinta makhluk, lupa khalaik. Padahal yang kita cintai itu makhluk. Suami cinta sama istri enggak? Yang kita cinta aja. Suami cinta sama istri kan? Istri itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kalau enggak dicipta oleh Allah, ada yang kita cintai itu. Yang istri cinta sama suami. Suami itu ciptaan siapa? Kalau Allah tidak cipta suami itu, bisa kita cintai? Semua yang kita cintai itu makhluk Allah, milik Allah semuanya. Kenapa kita mencintai ciptaan, tapi lupa kepada sang pencipta? Diri kita siapa yang cipta? Allah. Cinta pada diri sendiri? Nah, sebab siapa juga cinta? Yang jujur pasti paling cinta pada diri sendiri. Pada diri sendiri itu ciptaan Allah. Kalau tidak dicipta oleh Allah, kita ada. Kenapa lupa sama Allah sang pencipta diri kita sendiri? Yang kelima, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Ini yang dicela oleh Rasulullah juga lima-limanya. Cinta kusur, istana, rumah yang bagus, tempat tinggal yang bagus, sangat suka. Semuanya ingin punya rumah yang bagus, tempatnya strategis, perabotannya mentereng, mewah, tapi lupa kuburan. Membangun kuburan sebagai kebun syurga jauh lebih penting daripada membangun istana tempat sementara. Maunya kalau mau buat rumah bagus, harus mikir ini tempat tinggal berapa lama. Mana lebih lama tinggal di alam barzakh dengan tinggal di rumah di sini? Mana lebih lama? Alam barzakh ada dua pilihan. Satu lubang neraka, satu kebun surga. Pilih yang mana?
Yang benar, yang serius. Coba jawab yang serius. Masih ragu dengan mati, masih ragu dengan kuburan, lubang neraka, dan kebun syurga. Tidak ragu kan? Kalau mau milih kuburan sebagai kebun syurga dan ruang tunggu menunggu syurga, perbanyaklah amal. Ada amal badaniah, bekerja untuk akhirat. Ada amal maliyah, harta. Maka tidak apa-apa rumah tidak bagus. Kenapa? Harta saya sudah saya kirim pada tangan Allah lewat infak wasadakah untuk membuat tempat tinggal saya di alam barzakh adalah kebun syurga, tempat nyaman. Kira-kira mana lebih banyak habis infak kita untuk fasilitas istana di dunia ketimbang fasilitas sebagai modal untuk kuburan kita bagaikan di kebun syurga, hidup bahagia sambil menunggu kapan masuk syurga. Untuk membuat kuburan itu bagaikan kebun syurga, kita harus punya 2 teman di sana. Yang kita persiap 2 teman di dunia ini yang menyertai mendampingi kita di alam kubur, yaitu ilmu dan amal. Saat pasangan tinggal di dunia, saat harta tinggal di dunia, saat keluarga tinggal di dunia, yang menemani kita adalah ilmu dan amalan kebaikan. Tidak melupakan kuburan artinya tidak melupakan cari ilmu, tidak melupakan beramal untuk masa depan abadi. Maka oleh karena itu, kesimpulannya malam ini, kalau mau ngaji panjang-panjang, bahas panjang-panjang, pasti nggak mungkin lah. Saya juga nggak sanggup bicara lama-lama. Yang dengar lebih nggak sanggup lagi. Benar kan? Kesimpulannya, anggap saja malam ini bukan pengajian. Kita duduk bersepakat aja. Kita malam ini sepakat aja. Kita sama-sama berdoa sama Allah, ya Allah beri taufik dan hidayah untuk saya, supaya saya bersemangat menjadikan hidup ini hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dengan langkah pertama, sukseskan ilmu syariat. Pertama, ukuran fardu'in untuk diri sendiri, untuk istri dan keluarga, dan anak-anak. Itu langkah pertama. Yang kedua, amalkan itu. Alhamdulillah, di sini ada guru-guru kita yang mau membantu. Silakan beranak, kasih, minta bantuan sama guru-guru. Saya nggak sempat ngajar istri, tolong ajarin istri saya buat majelis taklim. Saya tidak sempat ajarin anak-anak, tolong ajarin anak saya. Ini ada yang membantu. Ini guru-guru kan siap membantu kan? Artinya alhamdulillah masih banyak yang membantu. Karena kalau kita sendiri mau ngajarin istri, kapan mau cari rezeki? Butuh makan. Akhirnya kenapa nggak dapat makan? Saya kan lagi ngajar, kamu nggak sempat cari rezeki. Suruh ngajar sama orang lain. Kita beranak-beranak saja, udah itu kasih sama orang lain. Cari harta aja kita kan. Kan enak kan. Pertama perintah mah kita ada yang membantu kan enak sekarang kan. Ada yang ngajar. Siapa capek ngajarin dengan melahirkan anak? Siapa capek?
Atau bahasa lain apa bahasa yang lebih halus? Buat anak sama ngajar anak mana lebih capek? Ngajar lebih capek kan? Kasih sama guru-guru yang capek-capek, kita yang enak-enak aja. Ya kan? Kan alhamdulillah itu satu nikmat diberi oleh Allah juga. Ada yang membantu kan? Tapi guru-guru itu dibantu juga. Saya pengalaman begini, maaf ya, saya orang tua saya ngajari anak orang, pimpinan pesantren. Nenek saya juga pimpinan pesantren. Saya pernah kepikiran buruk sekali waktu kecil. Saya lihat orang tua saya nggak cari-cari rezeki. Saya kecewa ini apa orang-orang ini beranak kasih ke orang tua saya. Orang tua dia cari rezeki, dapat rezeki kasih fasilitas untuk anaknya. Saya nggak dapat fasilitas apa-apa karena orang tua saya nggak sempat cari rezeki. Akhirnya benci, ini orang anak buat anak aja sibukin orang tua saya. Kepikiran buruk dulu, nggak tahu bahwa di situ banyak pahala. Ada yang dia tanya, kenapa nggak bantu orang ngajar? Dia akan ikhlas. Untuk apa dibantu? Siapa yang ngajarin seperti itu? Ada orang nggak mau bantu orang ikhlas, katanya itu orang ikhlas nggak usah dibantu. Yang ajarin pemikiran seperti itu siapa? Dalam agama diajarin orang yang tidak mengharap imbalan itu yang paling banyak pahala dibantu. Orang nggak berharap apa-apa, dia ikhlas, itu paling banyak pahala orang yang membantu dia ketimbang orang membantu orang yang mengharap. Yang satu jangan berharap, yang lain membantu, itu agama jadi hidup. Ya kan? Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu tidak berharap, yang menerima tidak berharap, yang memberi mau membantu. Karena rumus tasawuf rumus akhlak. Saya bicara sedikit. Mau dengar atau mau pulang? Kalau mau pulang saya pulang juga, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, rumus orang intinya tasawuf, rumus umumnya. Nah, rumus umum orang berakhlak itu pertama, dengan Allah selalu mengorbankan selera nafsunya demi melakukan kebaikan dalam berhubungan dengan Allah, dalam interaksi dengan Sang Pencipta. Artinya baik di dalam interaksi dengan Sang Pencipta. Dia mau korbankan perasaan, korbankan segala-gala demi kepentingan perbaikan hubungan dengan Sang Pencipta. Yang kedua, perbaikan hubungan antar hamba Allah. Itu tasawuf. Bukan baik dengan Allah saja, dengan manusia juga harus baik. Apa rumusnya? Mengorbankan selera sendiri, kepentingan sendiri untuk menyenangkan yang lain, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Artinya hidup menyenangkan orang lain saja, tanggung berat untuk diri sendiri untuk meringankan yang lain, tanggung pahit untuk diri sendiri, kasih manis ke yang lain, itu tanggung susah untuk diri sendiri untuk menyenangkan yang lain, selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama, aturan Allah. Itu tasawuf. Buat orang lain senang, bukan buat orang lain susah. Coba kalau suami istri bertasawuf, pasti bagus kan? Istri bertasawuf, kerjanya tahan susah untuk menyenangkan suami. Suami bertasawuf, tahan susah untuk menyenangkan istri. Aman tak? Nah, kata istri, ini saya nggak usah apa-apa, nggak usah kasih apa-apa, biar untuk abang aja semuanya. Yang abang juga saya nggak apa-apa, kasih untuk adik aja semuanya. Pasti aman kan? Ya kan? Coba sebaliknya, mau menang sendiri, pasti baiti nari, rumahku bagaikan nerakaku. Maka Rasulullah
terucap baiti jannati bukan faktor materi dan fasilitas, faktor keberhasilan akhlak. Rasulullah berakhlak, mampu mentransfer akhlak kepada istri-istrinya. Maka akhirnya baiti jannati, rumahku syurgaku. Ada rumah punya fasilitas, istri cantik, suami ganteng, fasilitas banyak, tapi baiti nari, rumahku nerakaku. Periksa-periksa, bukan tak punya uang, bukan tak punya fasilitas, tetapi tidak berakhlak. Ya kan? Coba tanya sama para istri, kalau suami tidak berakhlak, menderita tidak hidup kita? Suami nakal, tidak berakhlak, kasar, bahagia atau menderita? Kami juga seperti itu. Kami laki-laki juga seperti itu, sangat menderita kalau suami itu, kalau istrinya nakal. Ya kan? Nakal, mulutnya kotor, lidahnya tidak kontrol, pasti kami sangat menderita. Baiti nari. Itunya akhlak. Kalau itu masalah fasilitas itu relatif, maka kita bisa mengerti, bisa yakin dengan kembali kepada konsep Islam yang sebenarnya. Disitulah bahagia dunia dan akhirat. Bermasalah sebenarnya umat Islam tidak tahu Islam dan tidak sepakat hidup sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Inilah yang jadi masalah. Tak mungkin tak bahagia. Agama itu arahnya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat sebenarnya. Islam itu bukan beban, tapi solusi. Tapi kalau kita tidak tahu memfungsikannya, dia jadi beban. Coba kita punya motor, punya sepeda, punya motor, punya kereta, tidak bisa kita fungsikan. Beban atau ringan? Pasti beban kan? Kita harus dorong pakai tangan, tidak bisa naik. Tapi kalau kita bisa fungsikan, itu jadi ringan. Islam itu bisa membawa kita ke surga, memberi solusi dalam kehidupan dunia. Cuma tidak tahu memfungsikan itu saja, atau tidak punya selera, itu yang jadi masalah. Orang nggak sembuh dari sakit karena nggak bisa lawan selera, nggak muak makan obat. Coba kalau dia selera makan obat, pasti sehat kan? Maka itulah sebenarnya pada hari ini kita menjadi semua pekerja-pekerja kebaikan, saling mengajak untuk memerangi kejahilan dengan menghidupkan pengetahuan syariah, kemudian mengamalkannya. Itulah perjuangan Rasulullah yang diutuskan oleh Allah. Maka sampai di sini pengajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberi taufik dan keinsafan pada kita. Akhirnya sisa-sisa hidup kita menjadi hidup yang terbaik. Artinya kita survive di akhir kehidupan, husnul khatimah di akhir kehidupan. Itulah yang kita harap dari Allah. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu